Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai terorisme, di sini saya akan menjelaskan mengenai isu global terlebih dahulu. Apa sih itu isu global? Isu global adalah setiap peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global. Respon masyarakat terhadap isu tersebut salah satunya ditentukan oleh kekuatan pengaruh yang dapat ditimbulkan dari isu tersebut. Terorisme merupakan sebuah kejahatan yang sangat berbahaya. Kejahatan ini termasuk ke dalam kejahatan yang luar biasa. Akan tetapi masih banyak orang yang belum tahu apa itu terorisme. Apa sih itu terorisme? Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Mengapa terorisme termasuk isu global? Terorisme bukanlah hal yang baru dalam isu internasional, tetapi menjadi aktual kembali terutama sejak terjadinya peristiwa gedung World Trade Center atau WTC di New York, Amerika Serikat pada 11 September 2001. Jaringan dan operasi teroris dan kelompok teroris merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dinamika lintas negara, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasannya memerlukan kerjasama oleh semua negara. Dalam hal ini, diplomasi dan dialog tingkat multilateral sangat penting untuk dilakukan, termasuk melalui peningkatan kerjasama multilateral. Peristiwa ini banyak membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dunia. Isu terorisme adalah isu yang sedang menjadi sorotan dunia internasional saat ini. Isu ini mulai menyebar setelah adanya penyerangan terhadap gedung WTC di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 yang disusul kemudian dengan kampanye Amerika Serikat melawan terorisme global atau Global War on Terrorist. Runtuhnya dua gedung menara kembar World Trade Center atau WTC tahun 2001 telah mengangkat isu terorisme sebagai isu yang paling banyak dibicarakan masyarakat dunia. Pasca peristiwa pemboman WTC, Presiden Amerika George W. Bush mengeluarkan pernyataan kepada dunia untuk waspada terhadap terorisme dan melakukan tindakan pencegahan terhadap aksi terorisme. Untuk menanggapi atas serangan tersebut, Amerika menganggap bahwa teror merupakan wadah yang paling mematikan. Maka Amerika Serikat di bawah pemerintahan George W. Bush menyatakan dan mengampanyekan bahwa yang terjadi di Amerika Serikat merupakan tragedi kemanusiaan akibat perbuatan para teroris, sehingga melalui pernyataan ini Presiden Bush mengemukakan bahwa terorisme bukan hanya ancaman untuk rakyat Amerika saja, melainkan ancaman bagi seluruh negara di dunia. Oleh sebab itu, teroris atau yang berkaitan dengan teroris harus dimusnahkan dan diperangi supaya tercipta keamanan, kenyamanan, dan kedamaian di dunia. Sejak saat itu, perang melawan teror dinyatakan di negara tersebut. Kejahatan terorisme seperti itu juga telah terjadi di Indonesia dan juga telah memakan banyak korban jiwa baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing, seperti yang tercantum di sebuah sumber yang menyatakan bahwa aksi peledakan bom bunuh diri yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 pada saat terjadi peledakan bom di Legian, Bali yang menyebabkan Indonesia menjadi fokus publik internasional. Sebenarnya sebelum terjadinya serangan teror bom di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 dan jauh sebelum terjadinya tragedi bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, sejak tahun 1999 telah mengalami dan mengatasi aksi-aksi teror di dalam negeri. Data yang ada pada Polri menunjukkan bahwa pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, bom yang meledak tercatat 185 buah dengan korban meninggal dunia 62 orang dan luka berat 22 orang. Aksi terorisme ini bukan hal yang pertama yang terjadi di Indonesia. Hingga saat ini pun kasus terorisme masih menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat Indonesia itu sendiri. Negara Indonesia dikenal dengan negara yang mudah dimasuki dan dijadikan sasaran aksi-aksi terorisme. Aksi bom Bali yang terjadi di tahun 2002 merupakan salah satu pengalaman pertama Indonesia memburu terorisme. Berbagai aksi teror sampai pengeboman di kedutaan Australia di Kuningan hingga pengeboman di dua hotel internasional, JW Marriott dan Ritz-Carlton. Karena hal inilah pihak Amerika Serikat dan Australia menawarkan bantuannya untuk mengungkapkan aksi terorisme di Indonesia. Melalui tindakan tersebut tidak ada travel warning dari negara lain yang melarang penduduknya berkunjung di Indonesia. Ketika isu untuk memerangi terorisme mengemuka telah menempatkan Indonesia pada posisi yang membingungkan. Di satu sisi lain, ada tekanan dunia internasional agar Indonesia ikut dalam kampanye melawan terorisme.
Tetapi di sisi lain, sebagai negara dengan penduduknya mayoritas Islam, isu terorisme ini seringkali dimaknai sebagai isu melawan gerakan Islam, sehingga tekanan luar negeri agar Indonesia serius terhadap kampanye anti-terorisme mendapatkan perlawanan pada politik domestik, terutama untuk melawan dominasi Barat yang mendiskreditkan Islam. Jumlah tersangka terorisme di Indonesia kembali meningkat sepanjang tahun lalu. Berdasarkan laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada 370 tersangka terorisme di tanah air pada tahun 2021. Padahal, jumlah tersangka terorisme pada tahun sebelumnya sebanyak 232 tersangka. Ini artinya ada kenaikan 59,48% dibandingkan dengan tahun 2020. Meskipun meningkat, jumlah aksi teror menurun 7 kasus atau 53,8% tahun lalu. Rinciannya, kasus teror terjadi sebanyak 13 aksi pada tahun 2020, sedangkan hanya ada 6 aksi terorisme pada tahun 2021. Jumlah tersangka terorisme cenderung fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Jumlah tersangka terorisme terbanyak dalam 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2018, yaitu mencapai 396 tersangka. Sedangkan jumlah tersangka terorisme paling sedikit terjadi pada tahun 2017 sebanyak 176 tersangka. Laporan Global Terrorism Index atau GTI 2020 menunjukkan bahwa Afghanistan merupakan negara yang paling terdampak terorisme pada tahun 2019. Skornya yaitu sebesar 9,592 di atas Irak yang mendapatkan skor 8,682. Menurut laporan tersebut, kematian akibat serangan terorisme di Afghanistan pada tahun 2019 mencapai 5.725 jiwa, turun 22% dari catatan pada 2018 yang mencapai 7.379 jiwa. Tercatat, Afghanistan menyumbang 41% dari total korban jiwa akibat serangan terorisme di seluruh dunia. Taliban yang kini menguasai ibu kota Kabul menjadi kelompok teroris paling mematikan sedunia pada 2019 dengan jumlah korban mencapai 4.990 jiwa. Serangan Taliban ke markas Lembaga Keamanan dan Intelijen Afghanistan National Director of Security atau NDS di distrik Maidan Shor pada 21 Januari 2019 menjadi aksi terorisme paling mematikan ketiga sedunia menurut laporan GTI dengan jumlah korban 129 jiwa. Nigeria menyusul sebagai negara yang paling terdampak terorisme ketiga di dunia pada tahun 2019 yaitu dengan skor 8,314. Suriah dan Somalia menyusul dengan masing-masing skor 7,778 dan 7,645. Sementara itu, Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan skor 4,629. Adapun skala yang digunakan GTI pada rentang 0 hingga 10. Angka 0 menunjukkan tidak ada dampak dari terorisme dan 10 mewakili dampak terorisme tertinggi. Sebagai informasi, GTI merupakan penelitian yang menganalisis dampak terorisme di 163 negara yang mencakup 99,7% dari populasi dunia. Penelitian ini dirilis oleh Institute for Economics and Peace atau IEP. Penyelesaian masalah. Yang pertama adalah berperan aktif dalam melaporkan terorisme. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Yang ketiga adalah mendukung aksi perdamaian.